ゃんと持って帰ろうぜ。Minasan, domo, tak jarang kita mendengar berita kematian di media massa, entah itu karena penyakit, kecelakaan, bunuh diri, atau virus yang sedang melanda dunia saat ini. Tapi apakah pernah melihat orang mati dengan cara yang tak masuk akal? Bahkan polisi saja sulit mengenali apakah itu kasus pembunuhan atau bunuh diri. Kali ini kita akan mengulas anime Chaos Child yang merupakan cerita lanjutan dari Chaos Head bertemakan misteri, horor, psikologis, dan gore. Chaos Series diproduksi dari dua studio yang berbeda, di mana Chaos Head buatan Madhouse dan Chaos Child buatan Silverlink. Pada episode pertama, Chaos Child dibagi menjadi dua bagian, dengan durasi 47 menit, di mana bagian pertama menceritakan kembali apa yang terjadi di Chaos Head. Ketika menonton episode 0 itu, terjadi kebingungan, di mana ada sedikit perbedaan cerita dari anime pertamanya. Kalau yang versi recap itu, Takumi menemukan tangan adiknya di dalam kotak. Setelah itu, Takumi dicurigai sebagai dalang di balik kejadian New Generation Madness, lalu dia digebukin massa. Tapi pada akhirnya dia bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Nah, yang pertama nggak ada kayak gitu. Ya, jadi ternyata anime Chaos Head yang pertama itu banyak yang nggak berdasarkan VN ya, makanya jelek. Sedangkan yang recap ini baru dari cerita aslinya, meskipun alurnya dipercepat. Dengan adanya episode 0 ini, penonton yang belum menonton Chaos Head mungkin bisa sedikit menangkap apa maksud dari ceritanya, meskipun masih banyak hal yang tak diangkat. Episode tersebut hanya berfokus pada tragedi New Generation Madness dan gempa besar Shibuya saja, tak membahas apa itu Discworld, Gigalomaniac, dan juga Noah. Namun episode ini sudah cukup menjadi prolog penjelasan mengenai pembunuhan misterius dan gempa besar yang menjadi tema bahasan di Chaos Child. Pertama, sinopsis. 6 tahun berlalu sejak gempa tersebut, kota Shibuya yang hancur pun sudah dibangun ulang. Pada tahun 2015, ada seorang anak SMA bernama Takuro yang merupakan ketua klub koran sekolah. Takumi? Takuro merupakan salah satu korban yang selamat dari gempa Shibuya tahun silam. Di dalamnya ada wakil klub koran yang juga menjabat sebagai ketua OSIS bernama Kurisu? Kenapa namanya mirip-mirip dah? Takuro sedang menyelidiki dua kejadian misterius yang terjadi di Shibuya belakangan itu. Dalam penyelidikannya, Takuro menemukan bahwa ada kesamaan pola dari kejadian New Generation Madness yang terjadi 6 tahun lalu. Bahwa kasus pertama dan kasus kedua terjadi pada tanggal yang sama. Menyadari hal itu, Takuro menduga bahwa hari ini mungkin akan terjadi kasus baru karena tanggalnya yang sama pada hari itu juga. Dan benar saja, tragedi itu pun terjadi. Kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 itu dinamai dengan kembalinya New Generation Madness. Kemudian, Takuro mendatangi tempat kejadian pembunuhan itu bersama Serika, teman masa kecilnya. Begitu memasuki lokasi kejadian, bukannya menyelidiki lebih dalam, malah sudah ketakutan karena di sana ia melihat ada polisi sekarat, gadis yang matanya berdarah, dan ada korban yang dicekik dengan tali. Keesokan harinya, Takuro bertemu lagi dengan gadis yang ia temui di TKP itu, yang ternyata berasal dari sekolah yang sama dan memberitahu bahwa Takuro adalah target pembunuhan selanjutnya. Tak lama itu, mereka menyadari bahwa ada stiker sumo yang tertempel di tempat kejadian perkara itu, dan hari demi hari stiker itu mulai bermunculan di berbagai tempat. Apa itu sebenarnya? Kedua, cerita. Kalau Chaos Head membahas tentang kekuatan delusi, Chaos Child berfokus pada penyelidikan kasus baru New Generation Madness itu. Walau nantinya soal direksi, Gigalomaniac, dan Deadspot itu dibahas lebih dalam lagi oleh Kuno Satomio, yang merupakan seorang ahli saraf di Victor Kondria dan juga merupakan teman baiknya Kurisu. Peran Mio di sini kurang lebih sama seperti perannya Kurisu, tahu banyak hal dan membantu menyelidiki kasus yang terus bermunculan. Kemudian, hal yang membuatku serem adalah penggambaran korban pembunuhan yang sadis dan detil. Lihat saja pada setiap kasusnya. Korban pertama, Yuma, seorang streamer. Ketika sedang streaming, dia AFK sebentar ke belakang. Saat kembali, dia membawa piring yang di atasnya ada potongan tangannya. Setelah itu, dia makan jarinya sendiri. Tak lama itu, dia menjerit kesakitan lalu mati. Korban kedua, Momone, seorang penyanyi. Pada suatu hari, Momone membeli pisau, memotong perutnya, dan menaruh speaker di dalamnya. Kemudian dia pergi ke tempat biasanya dia konser di jalanan. Pada titik tertentu selama pertunjukan, penonton mulai memperhatikan bahwa bibirnya tak sinkron dengan lagunya, dan akhirnya diketahui kalau audio tersebut berasal dari speaker yang dia masukkan ke dalam perutnya. Tak lama itu dia meninggal karena kehilangan darah saat di jalan. Korban ketiga, Kakita bekerja sebagai marketing, adalah korban yang Takuro temukan. Korban dicekik dengan tali yang telah dihubungkan ke tempat tidur yang berputar. Korban keempat, Watabe, seorang reporter. Ketika sedang berjalan di atas panggung, perutnya sangat buncit dan ekspresinya menjadi aneh. Setelah itu, dia memuntahkan stiker sumo dalam jumlah yang sangat banyak dan tewas seketika. Korban kelima, ditemukannya seorang wanita mati dengan kondisi terbakar dan ada tonggak yang keluar dari mulut. Dan korban keenam,
Asli, aku lemas nonton di episode ini. Mulutku ternganga. Pembunuhan paling sadis, brutal. Nggak ada obat emang. Pokoknya detik-detik sebelum kejadian itu terasa banget horornya. Semua korban terlihat ada yang bunuh diri maupun dibunuh. Tapi bagaimana kejadian aneh itu bisa terjadi? Jawabannya ada di akhir film. Ketiga, Easter egg. Ada 3 Easter egg yang kutemukan dalam filmnya. Pertama, ada Mountain View, versi tiruan dari Mountain Dew yang menjadi referensi dari Steins Gate drama CD Gamma, di mana di dunia itu minuman kesukaan OKB bukanlah Dr. Pepper, melainkan Mountain Dew. Kedua, topeng sumo. Ya, ini jelas ya ada di Steins Gate Zero. Di sana ada satu orang yang memakai topeng sumo. Ketiga, ada Takumi yang sedang main game online di suatu tempat. Di sana terlihat ada nama Neidhart, dalam katakana Naito Haruto. Ada lagi nggak ya? Keempat, musik. Aku suka OST Chaos Child ini. Banyak musik yang bisa menaikkan suasananya menjadi tegang, menyeramkan, dan bikin fokus dalam pemecahan masalah. Memang ceritanya lebih ke arah detektif sih, tapi banyak juga musik mellow yang bikin ngantuk. Untuk opening nggak usah ditanya lagi, ini paling enak sih, apalagi di bagian yang gini. Terakhir, kesimpulan. Pokoknya cerita science adventure itu rumit semua deh. Pasti ada aja yang bikin kita pusing. Ngomongnya banyak banget, alurnya belibet, misterinya dibikin numpuk terus, dan juga selalu ngasih plot twist di akhir. Tapi jujur adaptasi Chaos Child ini kacau dari segi cerita. Nggak beda jauh sama Chaos Head. Mungkin Chaos Series tuh kayaknya nggak cocok cuma 12 episode doang. Kalau di awal itu lumayan lah, pertengahannya mulai seru. Pas di akhirnya aduh ngantuk aku. Entah kenapa ngantuk aja bawaannya. Gregetnya tuh udah berkurang, walaupun pas bagian akhir tuh lumayan dramatis lah. Terus kemunculan Discworld juga sedikit. Mereka kayak ngeluarin Discworld secara nggak sadar, kayak kekuatan alam bawah sadar aja. Dan masih banyak lagi kekurangannya yang kurasakan. Lagi-lagi orang rekomendasiin main VN-nya karena katanya jauh lebih bagus ya. Tapi kalau sekedar pengen tahu ceritanya aja, ya ini sudah cukup sih. Lalu jangan lewatkan hal kecil yang awalnya dianggap biasa. Justru di situ jawaban dari setiap masalah. Untuk development karakternya juga nggak begitu melekat. Tapi dibanding Chaos Head, aku masih lebih suka Chaos Child sih. Ada momen yang bisa sampai buat mataku nggak berkedip dan ketegangannya masih bisa tetap terjaga di beberapa momen. Terus kalau lagi nonton anime science adventure, biasanya ada sesuatu di heroinnya. Tandai aja mukanya. Emang di awal terlihat nggak banyak campur tangan dengan jalan ceritanya. Sama kayak si ini. Ini nih. Tandai aja mukanya. Semua karakter di science adventure ini dibuat saling berkesinambungan. Nggak ada tuh kayak tiba-tiba ada karakter baru muncul di akhir. Biasanya karakter yang pertama kita lihatnya biasa aja. Nah, di dia itu ada sesuatu. Kayak si Mr. Brown kan, siapa sangka. Minimal dia ada muncul sekali atau 2 kali sebelum klimaksnya datang. Ya, begitulah pola misteri dari science adventure ini ya. Jadi itu saja yang bisa aku obrolin kali ini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video. Janeh.